Salam Elohim pada tiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Tuhan Masih Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II. Salam Elohim pada Yesus Christ, King of the King, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam Elohim pada mempelai yang cantik mempesona, Ibu Fei Hamdani, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Salam Elohim pada semua saudara-saudaraku yang ada yang menonton live pada saat ini. Saya ucapkan happy Sunday, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang hadirat Mengkudus yang ini Bapa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan di minggu siang ini Bapa, Engkau memberikan kami sukacita dan sejahtera yang berasal daripada-Mu. Hamba-Mu akan baca firman-Mu, buka hati dan pikiran hamba-Mu, terangilah dengan Roh yang Kudus, sehingga hamba mengerti kehendak Bapa dan firman-Mu yang akan hamba-Mu baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Amsal pasal ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dengan kata firman Tuhan pada siang ini, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena kita akan memuji satu buah pujian ya. Akan menyanyi beberapa pujian. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kekasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan memuji yang berikutnya, yaitu kita memuji satu buah pujian. Satu pujian. Nah, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah penyembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Maaf Bapak Ibu. Kita akan memuji pujian berikutnya. Mari kita bersukaria. Hari ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukannya Yesus berkata damai yang Dia beri. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, haleluya. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia beri? Mari kita bersukaria. Bapak Ibu, saya akan masuk di dalam kesaksian pribadi saya kemarin ya, bertemu dengan seorang teman bekas pelayanan waktu saya masih aktif di dalam pelayanan di gereja. Dan ibu ini sudah lama saya tidak bertemu dengan dia. Akhirnya kita bercakap-cakap. Dia mengatakan, saya baru pulang pelayanan. Jadi saya katakan, ya pelayanan di mana? Di gereja. Oh oke. Lalu dia katakan pada saya, dia bilang, tante kok dari dulu begitu-begitu saja. Saya bilang, ya puji Tuhan, kalau kita hidup dengan Tuhan, segala-galanya Tuhan berkati. Baik umur, baik kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita. Akhirnya panjang lebar kami bercakap-cakap. Jadi dia bertanya kepada saya, dia bilang, jadi tante selama ini kegiatan apa? Saya katakan, ya tetap ibadah secara online yang saya lakukan bersama-sama dengan pasukan Tuhan, yang pasukan kami ada 3, saya katakan kemarin, yaitu pasukan Gada yang saya bergabung di situ. Kalau pasukan besi, ada yang mereka sudah menerima tanda, sudah menerima cairan itu, dan pasukan elit Bapak Yahweh. 3 pasukan kita ini satu di dalam naungan Bapak. Jadi saya berpanjang lebar, saya tawarkan dia. Dia bilang, oh bagus itu. Sebab iya kalau mau bergabung nanti masuk di pasukan besi. Apa dia jawab sama saya? Oh saya enggak mau, saya lebih enjoy melayani di gereja. Sebab begitu. Akhirnya Oma katakan pada dia, Tuhan sudah tidak ada di susunan batu itu. Gereja, karena gereja sudah kerjasama dengan dunia ini, yaitu si Lucifer. Saya jelaskan begitu sama dia ya. Dia kayak heran-heran sambil senyum. Jadi saya katakan, yang jadi gerejamu adalah tubuhmu. Tubuhmu itu adalah bait Allah yang kudus. Itu gereja sekarang. Makanya kita bergereja. Jadi tanya sama saya, jadi tante bagaimana kalau mati? Saya jawab, ya puji Tuhan, kalau memang kita betul-betul iman kita bertambah sungguh, kita tidak akan mengalami kematian. Dia kaget. Sebab ya, kan tubuh kita akan diubah menjadi jadi tubuh supranatural. Kita tidak akan mengalami kematian. Yang sudah bergabung di pasukan Tuhan ini, yang sudah mengakui bahwa Tuhan itu sudah ada datang ke dunia ini. Jadi dia bertanya lagi, jadi di dalam pasukan ini tidak ada yang meninggal, tidak ada sakit? Tidak ada, saya bilang tidak ada. Satu pun kami tidak ada sakit. Apalagi dia meninggal, tidak ada. Saya bilang, sampai dia kayak heran-heran gitu. Akhirnya dia
masuk ke dalam inti yang sebenarnya dia bertanya. Karena saya katakan bahwa Tuhan sudah ada ke dunia, Tuhan sudah ada dalam dunia. Dia bertanya, itu Kapadita Nugrahanto. Sebab iya, betul dia bilang, masa? Dia keheran. Masa tante, dia kan manusia. Iya, 2000 tahun yang lalu Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Saya bilang, dengan apa? Dilahirkan melalui seorang ibu ya, namanya Ibu Maria melahirkan dia. Ya dia berkenasi jadi manusia. Kalau Tuhan datang secara roh, secara itu kita mati semua. Karena Tuhan itu cahaya, Tuhan itu roh, tidak bisa dilihat. Maka dia berinkarnasi. Sekarang dia datang ini, saya jelaskan sama dia. Sekarang dia sudah ada di dunia ini, memakai tubuh dari Pak Aditya Nugrahanto. Dia sendiri Tuhan Yesus. Dia terbaheran lagi. Masa tante? Ya, rupa-rupanya ibu ini dia sering lihat sering lihat di YouTube. Di YouTube itu anunya Pangeran. Sebab iya, dia seorang anak muda berumur 33 tahun. Jadi waktu saya bilang 30, masa 33 tahun? Iya, Tuhan Yesus dulu kan 33 tahun. Dan Bapak ini sebab Pangeran ini, Pak Aditya ini sudah orang yang sudah meninggal. Dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan wadahnya ini dipakai. Dia tambah heran lah. Jadi dia sudah meninggal. Iya, dia sudah meninggal. Jadi tubuhnya yang dipakai. Ya itulah Tuhan Yesus masuk berinkarnasi di tubuhnya Pak Aditya Nugrahanto. Dia tambah bingung, saya bilang, ya saya hanya menjelaskan lah, kalau mau percaya syukur, nah mau percaya terserah. Kan pilihan di tangan Anda ya. Nanti di belakang sudah terjadi yang macam-macam, baru kalian kaget. Dan nanti satu waktu gereja akan kosong. Karena semua umat Tuhan akan mencari manusia-manusia cahaya. Dia tambah bingung, manusia cahaya bagaimana sebenarnya. Nanti lihat saja ke belakang. Kalau saya mau jelaskan panjang lebar lama, saya bilang. Nanti kalian sendiri akan saksikan nanti bahwa manusia-manusia cahaya akan dicari oleh jemaat-jemaat yang di dalam gereja-gereja. Mereka sudah mengerti kebenaran yang sebenarnya. Itu yang saya jelaskan ya sama ibu tersebut. Jadi dia kayak apa namanya, dia percaya tapi dia percaya mau tidak percaya, maka dia kayak ya namanya masih pakai logika ya. Dia lebih berat kepada pelayanan di dunia, pelayanan gerejanya. Saya bilang Tuhan sudah tidak ada di gereja itu, saya bilang sudah tidak ada. Jadi percuma. Jadi yang selama ini kita sembah itu Tuhan Yesus itu Pak Aditya, iya dia itu. Saya bilang begitu, iya dia itu. Tubuhnya dipakai. Dia tambah ada, dia sambil senyum-senyum tertawa kayak dia rasa kayak apa ya? Apa yang saya jelaskan dia rasa kayak lucu dan kayak tidak masuk di logika dia. Ya memang namanya orang logika ya. Kita mau bilang apa? Ya, yang pakai pada intinya kita sudah menjelaskan bahwa Tuhan sudah ada di dalam dunia ini. Dan saya katakan ya, Adam yang pertama di dalam Taman Eden, Adam yang pertama itu Adam datang untuk apa? Berkembang biak manusia beranak cucu ya. Itu Adam pertama. Adam kedua itu yang menebus dosa manusia di kayu salib itu apa? Tuhan Yesus. Nah, Adam ketiga ini dia sudah datang di dunia ini apa? Untuk menghakimi kita manusia. Bukan untuk apa? Menghakimi. Ya Tuhan tidak bilang mau menyelamatkan, tidak. Karena kita sudah masuk di zaman apa ya? Omega. Zaman Taman Eden ya. Sekarang ke Taman Eden. Yang terjadi dulu akan terjadi sekarang. Jadi Oma jelaskan begitu kepada ibu ini. Dia kan dia majelis gereja. Jadi dia kayak apa nih? Kayak dia punya pemikiran kayak mengambang. Saya cuma katakan berpuasalah. Berpuasa dan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apalagi kalian sudah menerima cairan itu. Supaya darah kalian dinetralkan. Dengan melakukan pertobatan dan selamat, tidak akan masuk di dalam api neraka. Ya. Jadi situ Oma berbicara dengan teman itu, akhirnya sudah dia tidak bilang mau apa, bilang mau mengejek, tidak. Dia kayak senyum, dia tertawa aja, dia rasa aneh begitu. Dia rasa aneh apa yang Oma jelaskan pada ibu tersebut. Tapi saya bilang ya pilihan di tangan Anda. Ya saya kira itu kesaksian pertama ya, Oma bersaksi bertemu dengan teman sepelayanan dulu. Kita akan memuji Tuhan lagi. Berikutnya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dengan Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pada pujian berikutnya, mari kita memuji Tuhan dari sebuah pujian, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan satu lagi kesaksian Oma, yaitu dapat penglihatan kemarin kalau tidak salah ya, dapat penglihatan tapi hanya sepintas saja, sepintas. Lalu dalam penglihatan itu Oma lihat, Oma kayak ada di pinggir pantai ya, kita lagi berwisata di pantai begitu. Tapi pantai tenang, airnya biru, bagus sekali airnya biru. Ya sesudah itu, sudah kami selesai berwisata di pantai itu, kami naik. Kami naik karena pantai itu di bawah, kan kita kayak ada di atas bukitan sedikit ya. Jadi lautnya di bawah, kita di atas berdiri. Begitu Oma lihat, Oma kaget. Kaget lihat, kok kenapa laut itu kering? Laut itu kering. Tapi tidak semua bilang kering kering kerontang, tidak. Masih ada air yang tertinggal. Jadi dia berbentuk kayak teluk-teluk, berbentuk teluk-teluk. Nah, itu yang kering itu yang berbentuk teluk-teluk, dan yang itu ada air laut. Air laut ada. Tapi warnanya biru, cantik sekali warna air itu. Biru-birunya bagus dilihat. Nah, tapi yang berbentuk teluk-teluk itu kering airnya. Tadinya kan rata, laut itu rata. Kenapa kita Oma kaget lah, kenapa itu laut dia kering sebagian. Jadi Oma terus bilang sama teman-teman, coba lihat itu laut dia kering ya. Akhirnya semua pada heran, ih kenapa laut itu kering? Tadi kan tidak. Ya, begitu ya. Itu dalam penglihatan Oma, hanya sepintas lalu diperlihatkan kepada Oma pada waktu tidur kemarin itu, kalau tidak salah ya. Kemarin ya. Akhirnya Oma terbangun, Oma kaget loh. Oh kenapa lihat laut kering? Ya memang itu kan sudah dinubuatkan ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan kesaksian mempelai pangeran semua itu cuma akan terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. Itulah kesaksian dari singkat Oma dalam penglihatan dan penglihatan kemarin. Ya, kita akan menutup kesaksian saya di siang hari ini. Saya akan memuji Tuhan dengan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai masuknya,
ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Demikianlah kesaksian Oma pada siang hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Happy Sunday. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Amin.